أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita akan kembali melanjutkan kajian atau pembahasan tentang kitab Kabair atau dosa-dosa besar yang disusun oleh Asy-Syaikh At-Tamimi rahimahullah. Mudah-mudahan apa-apa yang telah dijelaskan pada pelajaran-pelajaran sebelumnya, pada pembahasan-pembahasan sebelumnya dapat memberikan faedah kepada kita seluruhnya. Ya, di antara kita dapat mengambil faedah itu adalah kita memahami, kita mengerti apa yang telah dijelaskan, apa yang telah sama-sama kita pelajari. Lalu kemudian kita bergegas untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang dari berbagai macam jenis ya pelajaran tentang kitab Kabair ini. Atau bagi orang yang memang belum pernah melakukan perbuatan dosa besar, maka dia tidak berkeinginan sedikit pun untuk melakukan ya perbuatan tersebut. Ya, kita bertujuan atau bermaksud dengan ya meninggalkan ya semua perbuatan-perbuatan dosa besar yang telah kita pelajari ini, yaitu supaya kita terhindar, terbebas dari api neraka yang di dalamnya itu penuh dengan penderitaan dan kesengsaraan. Maka kita senantiasa berlindung kepada Allah agar Allah menjauhkan kita dari nerakanya. Ya, dan mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke dalam surganya, yaitu dengan mengamalkan perintah-perintah ya Allah Subhanahu wa taala dan juga perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam surga itu banyak terdapat kenikmatan yang abadi. Nah, sekarang kita akan bahas tentang babu maja'a fil kadibi wal majhi wa nahwi. Itu bab ma apa-apa ja'a yang datang fil kazib tentang dusta, wal majhi dan senda gurau atau bergurau, wa nahwihi dan yang semisalnya. Ya, jadi Syekh ya menggabungkan atau menyatukan pembahasan tentang dusta dan senda gurau. Ya, barangkali karena kebanyakan orang ketika bersenda gurau, ketika bercanda, atau ketika mengolok-olok dengan tujuan bercanda itu, di dalamnya banyak terdapat kedustaan-kedustaan dan perbuatan merendahkan ya dan menghinakan orang lain. Ya, sebagaimana juga ya telah dijelaskan oleh ya pensarah atau penjelas kitab Kabair ini, yaitu Syekh Shalih bin Fauzan. Dia mengatakan min asyadi anwa'il kadzib, jadi termasuk daripada jenis kedustaan yang paling keras, yang paling hebat adalah al-istihza, yaitu suka mengolok-olok binas manusia, wahtiqaruhum dan juga merendahkan mereka. Jadi perbuatan merendahkan, mengolok-olok orang lain itu termasuk kedustaan yang paling keras. Karena ketika mengolok orang, kadang-kadang kita suka melampaui batas. Orang-orang itu suka melampaui batas, berlebih-lebihan, dan bahkan wa adamu inzalihim manazilahum, dan tidak meletakkan orang itu pada tempatnya atau pada posisinya. Ya, itu. Makanya kita ini jauhkan bersenda gurau atau menjadikan orang-orang itu sebagai bahan senda guruan kita, bercandaan kita.
Ya, karena di dalamnya terdapat kedustaan dan juga upaya untuk merendahkan, meremehkan, mengejek, mengolok-olok orang lain. Ya, di antara dalil ya atau ya pembuka dalil yang disampaikan oleh Syekh At-Tamimi di dalam kitab Kabair ini, pertama adalah wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, yakni di dalam Quran surat Al-Baqarah. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, yaitu Bani Israel. Ya, Nabi Musa alaihissalam berkata, sebagaimana Allah perintahkan kepada beliau untuk mengatakan kepada Bani Israel, yaitu innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah telah menyuruh, Allah telah memerintahkan hukum kepada kalian apa? Antazbahu baqarah, untuk menyembelih baqarah, seekor sapi. Ya. Nah itu. Jadi itu yang diucapkan ya oleh Nabi Musa kepada Bani Israel, sebagaimana perintah Allah adalah supaya menyuruh Bani Israel itu untuk menyembelih, memotong seekor sapi. Tapi kemudian sikap ya atau jawaban dari orang-orang Bani Israel adalah kalau mereka menjawab, atattakhiduna huzwa, wahai Musa, apakah engkau hendak menjadikan kami ini sebagai bahan senda gurau? Apakah engkau bermaksud bersenda gurau dengan kami, bercanda dengan kami? Apakah engkau bermaksud mengolok-olok kami? Kenapa harus Allah yang menyuruh ya? Kenapa tidak langsung saja disuruh? Nggak usah pakai bawa-bawa nama Allah misalnya. Jadi anggap bahwa perintah Allah melalui Nabi Musa itu merupakan senda gurau, bercanda. Atau mungkin kalau orang kita sekarang ngeprank lah istilahnya begitu. Ya, padahal kalau mereka paham, mereka tahu bahwa yang namanya Nabi tidak pernah mengolok-olok, tidak pernah ada sedikit pun keinginan ia untuk menyendaguraukan atau menjadikan umatnya itu sebagai bahan gurauan. Rasulullah tidak pernah menjadikan umatnya ya menjadi bahan senda gurauan, tidak pernah. Karena seorang Nabi tidak mungkin melakukan perbuatan seperti itu. Ya. Nah, makanya Nabi Musa kemudian menjawab, ya Nabi Musa kemudian memberikan hujah dengan mengatakan, yaitu ya qala a'udzu billah an akuna minal jahilin. Dan Nabi Musa berkata, aku berlindung kepada Allah, ya an akun, yaitu aku menjadi minal jahilin, dari orang-orang yang bodoh. Aku bukan termasuk orang yang bodoh. Karena orang-orang bodoh itu memang suka itu menjadikan orang sebagai bercandaan, suka menjadikan orang sebagai ejekan atau olok-olok, dan Nabi terlepas dari sifat seperti itu. Ya, berbeda dengan orang-orang yang tidak mengikuti, tidak meneladani para rasul ya atau para nabi, atau tidak pernah mencontoh Rasulullah misalnya. Mereka ya bebas saja mencandai orang, menjadikan orang sebagai bahan ejekan, sebagai bahan bercandaan, itu udah biasa. Karena zaman sekarang bisa kita lihat ya. Jadi apa yang nanti dijelaskan di sini ya pasti terjadi, karena ketika ada larangan pasti akan ada orang-orang yang selalu melakukannya. Ya, maka kita lihat bagaimana bermunculan pelawak-pelawak, komedian-komedian, bahkan sekarang ada stand up komedi misalnya, di mana komika-komika itu menjadikan orang lain, bahkan orang tuanya sebagai bahan bercandaan, gurunya juga sebagai bahan bercandaan, dan bahkan kadang-kadang ya mencandakan, mereka menjadikan bahan gurauan, yaitu perkara-perkara agama. Padahal jelas ini dilarang, sebagaimana nanti akan dijelaskan. Ya, hanya orang-orang bodoh, hanya orang-orang yang jahil yang suka menjadikan orang lain sebagai bahan gurauan, candaan, dengan tujuan apalagi merendahkan, mengolok-olok, memperhinakannya. Nah, itu yang dijadikan dasar ya oleh Asy-Syaikh. Nah, berdasarkan kepada ayat ini, Asy-Syaikh At-Tamimi juga memberikan suatu kesimpulan. Ya, kata beliau, ya, wa syahid fi hadhil ayat qauluhum atattakhiduna huzwa. Jadi yang menjadi syahid, yang menjadi bukti di dalam ayat ini ya adalah firman Allah, perkataan mereka. Yang menjadi syahid ya di dalam ayat-ayat ini adalah ucapan mereka, orang-orang Bani Israel. Jadi yang menjadi dalil
yang bisa sebagai hujah adalah ucapan mereka, apakah engkau hendak menjadikan kami sebagai bahan olokan? Fadalla, maka ayat ini menjadi dalil, menjadi hujah ya ala annahu, bahwasanya la yajuzu, bahwa tidak boleh ya ittikhad, menjadikan annas, manusia itu sebagai huzwan wa sukhriyan, ya sebagai bahan olok-olok dan sebagai bahan ejekan. Ya, tidak boleh. Kalau kita ya mengikuti jejak, kalau kita menteladani para rasul, apalagi Rasulullah, ya kita menteladani Rasulullah, ya tidak boleh kita menjadikan orang sebagai bahan ejekan, sebagai bahan olok-olokan. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Saleh bin Al-Fauzan. Ya, mudah-mudahan kita bisa paham, berhati-hati dari mengolok-olok, mengejek orang lain. Sebagaimana kita juga sebagai ya manusia, tidak ingin kita dijadikan sebagai bahan bercandaan, apalagi bahan candaannya itu merendahkan kita, memperhinakan kita, apalagi juga kadang-kadang ya mengambil ya orang tua kita, ayah ibu kita sebagai bercandaan, apalagi kalau sampai agama kita dijadikan sebagai bahan bercandaan. Nah, kalau kita memang ada sifat cemburu kepada orang tua kita, kepada agama kita, pasti kita akan marah, kita pasti akan murka kepada orang-orang yang tidak memiliki adab, karena menjadikan orang tua kita, menjadikan agama kita sebagai bahan bercandaan. Hanya orang-orang yang tidak memiliki keimanan, hanya orang-orang munafik yang terbiasa menjadikan ya segala sesuatu itu sebagai bahan candaan, dan di dalamnya apalagi banyak terkandung kedustaan, kebohongan. Ya, mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari sifat ini. Nah, itu dalil pertama yang dijadikan ya hujah atau dalil ya oleh Asy-Syaikh At-Tamimi. Dalil yang kedua yaitu hadis an Ummi Kulsum binti Uqbah radhiyallahu anha marfu'an, laisal kazzabul ladzi yuslihu bainan nas fayaqulu khairan au yanmi khairan, akhrajahu. Dari Ummu Kulsum binti Uqbah radhiyallahu anha, hadis marfu, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkannya. Sekarang kata Rasulullah, laisal kazzab, bukanlah dikatakan sebagai orang yang berdusta. Siapa? Alladzi, yang yuslihu, yang mendamaikan, yang mengislah bainan nas, di antara manusia. Ya, fayaqulu, lalu dia mengatakan khairan, kebaikan, wa yanmi, dan ia menyampaikan khairan, kebaikan. Jadi ketika ada orang berselisih, kemudian kita menjadi penengah, mendamaikan mereka, lalu dalam ucapan kita, dalam perkataan kita itu ada kedustaan, itu dikatakan bukan sebagai pendusta, sebagaimana nanti akan dijelaskan. Ya, jadi hadis ini ada dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, dijelaskan ya atau disampaikan oleh Ummu Kulsum binti Uqbah, di mana Uqbah ini sudah dikenal ia adalah orang kafir. Jadi Ummu Kulsum ini adalah seorang sahabiah, seorang sahabat wanita, di mana ayahnya adalah orang kafir, ia yang terbunuh pada waktu perang Badar, ya sebagaimana sudah diketahui dalam sirah. Ya. Nah, untuk menambahkan hadis barusan, ya, wali Muslim, dan bagi Imam Muslim, qalat, berkata lagi Ummu Kulsum, ya. Ya, ini dalam hadis Muslim. Qalat, berkata Ummu Kulsum, walam asma'hu yurakhisu fi syai'in mimma yaqulun nas, ya. Walam, dan aku belum pernah asma, mendengar hunya, aku belum pernah mendengar Rasulullah yurakhisu, memberikan rukhsah, memberikan keringanan fi syai'in, pada sesuatu, mimma, dari apa-apa, yaqulu, yang diucapkan annas, oleh manusia. Jadi dusta ini tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan, kecuali dalam 3 perkara ini aja. Setiap orang dilarang untuk berdusta, setiap orang dilarang untuk berbohong, kecuali atau diberikan rukhsah, yaitu dalam 3 perkara ini saja, illa fi salas, kecuali pada 3 perkara. Apa itu? Fil harbi, dalam peperangan, wal islah bainan nas, dan mendamaikan di antara 2 orang yang sedang berselisih,
wa hadisur rajul imra'atahu, dan kemudian seorang laki-laki berbicara kepada istrinya, wa hadisul mar'ah zaujaha, dan wanita berbicara kepada suaminya. Itu aja dalam peperangan. Kemudian mendamaikan orang, suami atau istri berbicara kepada pasangannya masing-masing. Nah, jadi dalam hadis tersebut ya, Rasulullah memberikan rukhsah atau keringanan ia berdusta dalam 3 hal. Yang pertama adalah al-harb, yaitu peperangan. Jadi katakan wahada min siyasatil harbiyah, ini merupakan strategi dalam peperangan. Fayajuzul kadhi fil harbi alal adu li maslahatil muslimin, maka dibolehkan berdusta ya di dalam peperangan ya menghadapi musuh, li maslahati, untuk maslahatnya kaum muslimin ya, yaitu misalnya ya di antara siasat atau strategi perang adalah misalnya ada seorang pasukan ya ditawan atau ditangkap oleh musuh, lalu dia bertanya ya, menginterogasi. Jadi musuh ini menginterogasi ya pasukan ya atau tentara dari kaum muslimin, menanyakan tentang siapa komandannya, berapa jumlah pasukannya, bagaimana bekalnya, dan seterusnya. Pokoknya ya musuh ingin mengetahui kekuatan daripada kaum muslimin. Nah, kalau seandainya pasukan muslim itu dia jujur mengatakan, maka musuh orang-orang kafir ini ya dapat mengatur strategi untuk mengalahkan kaum muslimin. Maka dalam hal ini ya pasukan atau tentara ya yang ditangkap oleh musuh ini boleh dia berdusta. Dia mengatakan bahwa komandannya A padahal B, pasukannya sekian padahal sekian misalnya. Ya begitu juga dan seterusnya. Ini adalah merupakan siasat. Ya, atau juga ya dengan melakukan tipuan-tipuan. Makanya Nabi juga mengatakan al-harbu khit'ah. Yang namanya perang itu adalah merupakan tipuan. Dia dengan melakukan tipuan-tipuan. Ya tentu panglima perang itu mereka adalah orang yang paling paham bagaimana mengatur strategi peperangan, dan biasanya melakukan tipuan-tipuan. Nah, tipuan-tipuan itu adalah merupakan bentuk kedustaan dalam peperangan. Nah, dalam hal ini dibolehkan. Ada rukhsah. Ini adalah al-kadibu al-mubah, merupakan dusta yang diperbolehkan. Yang kedua di sini adalah yaitu mendamaikan, al-islah bainanas, mendamaikan di antara manusia, ya. Nah, sebagaimana sudah dipahami bahwa kita sebagai kaum muslimin ya punya kewajiban untuk senantiasa mendamaikan perselisihan-perselisihan yang ada di antara kaum muslimin. Sebagaimana Allah juga pernah mengatakan ya perintah untuk mengislah. Allah mengatakan dalam surat Al-Hujurat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Dan jikalau ada 2 kelompok, ada 2 golongan minal mu'minin dari kalangan orang-orang mukmin, iqtatalu, mereka itu bersengketa, mereka berantem, mereka berkelahi, bertengkar, ya maka Allah mengatakan kepada kaum muslimin yang lain, kepada orang mukmin lain apa? Fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah di antara 2 golongan, 2 kelompok tersebut. Tidak boleh membiarkan. Ya, karena apa? Karena diharamkan ya seorang muslim itu menjauhi saudaranya. Dia tidak bertegur sapa, apalagi ya dalam arti lebih dari itu, yaitu sampai kepada bertengkar, bahkan sampai bermusuh-musuhan. Ya, Rasul kan juga mengatakan dalam sebuah hadis, la yahillu li muslimin ayyahjuru akhahu fawqa salasati ayyam. Tidak halal atau haram bagi seorang muslim itu menjauhi, memboikot saudaranya itu lebih daripada 3 hari. Ya, jadi kita mendiamkan saudara kita memboikot, ya tidak mengucapkan salam, tidak menjawab salam, tidak mau bertandang, buang muka kepada saudara kita lebih dari 3 hari, itu hukumnya la yahil, tidak halal atau merupakan perkara yang diharamkan. Maka jauhkanlah sifat-sifat seperti ini. Maka jikalau ada di antara 2 kelompok kaum muslimin itu berselisih, ya maka damaikan. Begitupun dalam ayat selanjutnya Allah juga mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Orang-orang beriman itu hanyalah bersaudara, maka damaikanlah di antara 2 saudara kalian yang saling berselisih.
Ya, jadi kalau andai kata ada di antara mukmin A dan B itu berbeda paham, berselisih, bertengkar, berdebat hebat atau apa yang menimbulkan permusuhan, maka kita sebagai orang ketiga hendaklah mendamaikannya. Jangan membiarkan mereka, karena jikalau mereka saling berselisih, maka rahmat Allah jauh dari mereka. Nah, makanya dalam mendamaikan mereka, terkadang kita membutuhkan yaitu dusta atau bohong. Ya, kita datang kepada A misalnya, wahai A, sebetulnya B itu tidak memusuhi kamu dengan sungguh-sungguh. Dia menyesal sebetulnya bermusuhan denganmu. Nah, dia pesan sama saya, maukah engkau wahai A bertemu dengan B, ya di suatu tempat pada hari ini jam sekian misalnya. Nah, itu yang kita katakan kepada A. Setelah mengatakan kepada A, kita datang kepada B, wahai B, sebetulnya A itu tidak memusuhi kamu dengan sungguh-sungguh. Dia menyesal bermusuhan denganmu dan ingin dia berdamai, ingin bertemu denganmu. Iya, pada hari ini di tempat ini jam sekian. Ya, padahal A dan B tidak pernah mengatakan itu kepada diri kita atau kepada diri orang yang hendak mendamaikan. Ya, maka datanglah A dan B sebagaimana yang disepakati dan keduanya berdamai. Ya. Nah, maka perbuatan seperti ini, berbohong untuk mengislah di antara dua orang yang berselisih, itu dibolehkan. Bahkan ini dikatakan sebagai al-kadhibu al-mubah. Ya, hada minal kadhibil mubah. Ini termasuk daripada dusta yang dibolehkan. Ya, jikalau ada dua orang ya atau lebih ya mereka berselisih, lalu kita damaikan, fatas bainahum bil islah, maka kita berusaha untuk mendamaikan dan kita mempergunakan dusta untuk mendekatkan di antara keduanya sehingga memperoleh yaitu perdamaian atau kedamaian. Dibolehkan. Ya, jadi untuk mendamaikan dibolehkan berdusta. Ya, dan banyak ayat-ayat yang lain yang semisalnya yang memerintahkan kepada kita untuk tidak berdiam diri saja, berpangku tangan melihat perselisihan di antara saudara-saudara kita yang berselisih, apalagi itu suami istri, apalagi di antara kerabat. Ya, maka kita hendaklah mendamaikan orang-orang yang berselisih. Nah, begitu juga yang ketiga yang diberikan rukhsah atau keringanan, yaitu ucapan seorang laki-laki kepada istrinya atau ucapan istri kepada yaitu suaminya. Ya, jadi ya juzul kadhib ala zauja min ajli dawamil ashrah ka'ayyaku rajuli zauti bi anna yuhibbuha. Ya, misalnya dibolehkan berdusta bagi seorang istri ya untuk melanggengkan yaitu ya usrah, yaitu pergaulan, ya untuk ya melestarikan supaya hubungan tetap langgeng. Ya, misalnya seorang laki-laki berkata kepada suaminya bahwa dia mencintai istrinya. Ya, itu padahal mungkin ada perasaan tidak suka. Atau misalnya contoh yang lain, ketika istrinya memasak ya lalu menghidangkan makan, lalu istri mengatakan, bagaimana Mas, bagaimana Ayah, ya bagaimana, apakah makanan saya enak? Dia mengatakan enak, padahal dia tidak suka makanan tersebut. Nah, supaya istrinya tidak marah, tidak kesal, ya maka dia mengatakan ini adalah enak. Ya, atau seorang suami bawa makanan ya jajanan dan diberikan kepada istrinya. Nah, si istri sebetulnya nggak suka dengan makanan itu. Lalu ketika ditanya oleh suaminya, bagaimana Dek, bagaimana Bu, apakah kamu suka dengan makanan ini? Dia mengatakan suka, padahal tidak suka. Ya, dia mengatakan suka supaya suaminya yang capek-capek membelikan makanan itu tidak tersinggung atau tidak marah atau tidak kesal. Ya, meskipun barangkali kejujuran lebih diutamakan, tapi dalam hal-hal tertentu, dalam waktu-waktu tertentu diperbolehkan berdusta, ya dengan tujuan supaya tidak ada ya perselisihan, supaya tidak ada ganjelan di antara keduanya. Seperti itulah. Ya, jadi dalam hal ini diperbolehkan. Atau mungkin misalnya dalam suatu perjalanan, ya suami istri itu kepada suatu tempat, apakah misalnya ke pasar, ke mall atau ke kajian atau apa, si suami tiba-tiba disapa oleh seorang gadis misalnya atau seorang perempuan, lalu si istri bertanya siapa itu, lalu si suami mengatakan itu adalah teman saya dahulu, padahal barangkali boleh jadi si wanita ini adalah dulu calon daripada istrinya yang tidak jadi dia nikahi. Nah, kalau dia mengatakan jujur, nanti timbul kecemburuan pada istrinya dan akan menimbulkan kerenggangan.
ia akan menimbulkan perselisihan. Maka si suami mengatakan, dia adalah teman saya dahulu. Begitupun kebalikannya. Ya, kalau seorang wanita ditanya oleh seorang laki-laki, ya misalnya disapa oleh seorang laki-laki barangkali, ya karena memang pernah ada hubungan. Lalu suami menanya siapa itu, lalu dijawab itu adalah teman saya dahulu. Padahal itu ada laki-laki yang dulu pernah singgah di hatinya, yang ingin meminang dirinya, tapi ya takdir menentukan lain. Maka si istri mengatakan itu adalah teman saya dahulu. So kalau dibilang jujur itu adalah orang yang pernah minang saya, ya apalagi si laki-laki ini mungkin lebih tampan atau yang lain barangkali, maka akan menimbulkan kecemburuan dan akan merenggangkan hubungan di antara keduanya. Jadi dalam hal-hal seperti ini diperbolehkan untuk berdusta, ya, dan lain seterusnya. Banyaklah contoh-contoh seperti ini, meskipun kita jangan memudah-mudahkan untuk berdusta. Jadi dalam hal-hal tertentu sebaiknya kita jujur, apalagi kalau kita memiliki pasangan yang lebih suka kita bersikap jujur ya kepada dirinya. Nah, itu lebih kita jaga. Nah, itu ya dusta yang dibolehkan, ya. Hadis selanjutnya adalah yang dijadikan dalil ya oleh Syekh At-Tamimi, wa an Abdullah ibni Amir radhiyallahu an qala da'atni ummi yauman wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fi baitina. Dari Abdullah bin Amir radhiyallahu an berkata, ibuku pernah memanggilku pada suatu hari. Wa Rasulullah, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk di rumah kami. Faqalat, lalu berkata ibuku, ha ta'al u'tik, ya, hai marilah kemari, ya. Jadi faqalat, maka berkata ibuku, ha ta'al u'tika, wahai atau hei, mari kesini, aku akan berikan sesuatu kepadamu. Faqala, maka bertanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul kemudian bertanya kepada ibunya Abdullah bin Amr ini, ya. Kata beliau, wa ma'arati antu'tihi, ya, apakah kamu memang ingin memberikan ya sesuatu kepadanya, ya, apakah engkau memang betul-betul ingin memberikan sesuatu kepada putramu itu? Qalat, berkata yaitu ibunya Abdullah bin Amir, ya, u'tihi tamron, aku ingin memberikan kepada anakku, aku ingin memberikan kepada Abdullah bin Amir itu, yaitu tamran, yaitu sebiji daripada tamar, yaitu kurma yang kering. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW berkata kepada ibunya, amma innaki law lam tu'tihi la kutibat alaika kizbah, ya, adapun sesungguhnya engkau, kata Rasulullah, seandainya engkau tidak berikan sesuatu ya kepada anakmu itu, maka dicatatlah bagimu dengan perbuatanmu itu suatu kedustaan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Daud dengan sanad yang hasan. Jadi jika ada seseorang, ya, ibu atau seorang bapak misalnya memanggil seorang anak, apakah itu anaknya atau anak orang lain, yang dia sebetulnya karena gemas ya kepada anak tersebut, ingin memeluknya, ingin menyentuhnya, ingin menciumnya barangkali, ya, karena lucunya, ya, atau karena cantik atau gantengnya anak tersebut, ya, lalu kemudian dia memanggil anak tersebut ya untuk diberikan sesuatu yang nanti dengan itu dia dapat memeluk atau mencium anak kecil tersebut. Lalu kemudian anak itu menghampirinya, anak itu mendekati ya orang tua itu karena ingin mendapatkan apa yang dijanjikan, apa yang ditawarkan. Nah, kalau seandainya si orang tua ini, ya, apakah orang tuanya sendiri atau orang lain, ya, kemudian tidak jadi memberikan sesuatu yang ditawarkan, ya, maka itu dicatat sebagai satu kedustaan. Dia hanya ingin memeluk dan mencium anak kecil itu saja, tapi tidak ingin memberikan apa yang dia tawarkan tadi. Ya, hati-hati, ini ada unsur kedustaan. Ya, jadi kalau kita memang menawarkan sesuatu kepada anak kecil, maka kita harus benar-benar memberikannya, bukan sekedar mengiming-iming ya sesuatu kepada anak kecil hanya lantaran karena ingin memeluknya. Ya. Fadalla dalika ala annahu la yajuz al-kadzib. Maka dari ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak boleh berdusta ala sigor kepada anak kecil wala alal kibar, begitupun kepada orang besar. Li anna hadza min su'it tarbiyah, karena termasuk daripada buruknya
jeleknya tarbiyah. Ini adalah merupakan pendidikan yang buruk, pendidikan yang jelek. Li'anna ta'lim, karena pendidikan innama yakunu bil qudwah, hanyalah dengan cara memberikan teladan, memberikan contoh. Fa'in ra'aka sogir, jikalau anak kecil melihatmu takzib, ia berdusta, fa innaka takunu qad rabbaitahu 'alal kadzib fi haqiqatil amri, maka pada hakikatnya ya kamu telah mengajarkan kebohongan pada anak kecil tersebut. Jadi kalau misalnya ada seorang anak kecil melihat kita berbohong ya, dan kita mengajarkan begitu ya kebohongan, maka berarti kita telah mengajarkan kebohongan kepada anak kecil itu. Itulah hakikatnya. Atau juga suka kadang-kadang kita mengajarkan anak kita, wahai anakku, ya, wahai fulan, nanti kalau bapak anu atau ibu anu datang kemari bilang ya, bapak atau ibu tidak ada. Nah, ini pada hakikatnya sedang mengajarkan kedustaan kepada anaknya. Dan banyak lagi yang lain. Ya, jadi kita janganlah berdusta kepada anak, karena pada hakikatnya kita tidak berdusta kepada anak, tapi kepada Allah. Kita sedang berdusta kepada Allah. Dan yang kedua, ya efek ya negatif dari perbuatan ini adalah kita secara tidak sadar telah mengajarkan kedustaan kepada anak-anak. Aliyadzubillah. Maka hindarilah perbuatan-perbuatan dusta. Ya, baik yang kita sadari, baik yang kita telah ketahui, ataupun yang tidak kita sadari dan yang belum kita ketahui. Dalam riwayat yang lain, Wali Ahmad an Abi Hurairah radhiyallahu an marfu'an, bagi Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an marfu'an, hadisnya marfu', ya Rasul mengatakan, maksudnya, man qala li sabiyyin ha ta'al u'tika sumalam yu'tihi fahiya kazibah. Jadi barang siapa yang berkata kepada seorang anak kecil, hei marilah kemari, aku akan berikan sesuatu kepadamu, sumalam yu'tihi, lalu dia tidak jadi memberikan sesuatu itu kepadanya, kepada anak kecil itu, fahiya kizbah atau fahiya kazibah, maka itu adalah merupakan kedustaan. Yang menegaskan hadis yang sebelumnya. Ya, jadi mengatakan ke anak kecil, hei anak kecil, kemari, ini nih ada permen. Begitu anak itu datang, permennya kita masukkan ke kantong dan kita kemudian menggendong anak kecil itu dan kemudian memeluknya. Nah, itu adalah merupakan kedustaan. Ya, jadi hitungannya termasuk dosa besar. Dan yang kedua, efeknya lagi adalah si anak itu ya mencerna dalam bahwa itu adalah perbuatan yang dibolehkan, yaitu berarti kita mengajarkan kedustaan kepada anak kecil tersebut. Hadis selanjutnya, walahu an Asma binti Yazid radhiyallahu anha qultu ya Rasulullah in qalat ihdana li syai'in tashtahihi la ashtahihi ayu addu dzalika kadiban qala na'am innal kadiba yuktaba kazzaban hatta tuktabal kuzaibatu kuzaibah. Dan baginya, bagi Imam Ahmad dari Asma binti Yazid berkata, ya Asma, aku bertanya, ya Rasulullah, in qalat, jika ada salah seorang di antara kita ya terhadap sesuatu yang dia sukai tapi dia mengatakan dia tidak menyukainya, apakah itu dianggap ayu addu zalika kaziban, apakah itu dianggap sebagai suatu kedustaan? Qala, Nabi berkata, na'am, ya, betul, ya, itu suatu kedustaan. Innal kadiba, sesungguhnya al-kadiba, kedustaan itu, yuktaba kaziban, dicatat sebagai kedustaan, hatta, sehingga, tuktaba, dicatat, ya, sehingga ditulis, al-kuzaibah, suatu kedustaan kecil itu sebagai kuzaibah, sebagai kedustaan kecil. Ya, tapi sayang hadis ini adalah ya didoifkan oleh Syekh Albani dalam kitab Doif At-Targhib wa Tarhib. Ya, tapi maknanya memang seperti itu. Ya, jadi kalau kita misalnya mengatakan sesuatu yang kita sukai, ya tapi karena kita jaga image kita, ya lalu kita mengatakan enggak, saya biasa aja, saya nggak suka misalnya. Padahal kita suka, itu dusta. Ya, atau kita tidak menyukai sesuatu, tapi untuk menyenangkan orang kita bilang saya suka, itu juga kedustaan. Ya, dan itu sulit memang ya dari perilaku seperti itu.
Ya karena memang sudah sering terjadi di kalangan ya kita umat manusia, bahkan kita sebagai kaum muslimin pun tidak bisa terhindar dari kedustaan-kedustaan seperti ini. Ya bisa jadi kedustaan-kedustaan kecil yang dibiarkan nanti bisa menjadi kedustaan besar. Ya, memang menjadi orang jujur, menjadi orang bicara apa adanya itu tidak mudah. Karena kita sering dalam pergaulan kita, ya di dalam kehidupan kita sehari-hari itu ya tidak bisa lepas dari kedustaan-kedustaan. Tapi kita belajarlah ya untuk menghindar, untuk menjauh dari aneka ragam kedustaan-kedustaan. Ya makanya kita belajar tentang kabair. Ya tujuan adalah supaya kita tahu itu dusta dan kita berusaha untuk meninggalkan ya dosa-dosa dusta ini semaksimal dan seoptimal mungkin. Nah, hadis yang terakhir yang dibawakan oleh Syekh At-Tamimi adalah wali Turmuzi wa hassanahu marfu'an wailul lilladzi yuhaddisu bil hadis liyudhika bihil qaum fayakzib wailul lahu. Ya bagi Imam At-Tirmidzi dan dia menghasankannya hadisnya secara marfu, kata beliau, celakalah bagi orang yang berbicara dengan suatu pembicaraan, ya celakalah bagi orang yang bercerita dengan suatu cerita dengan tujuan membuat orang-orang tertawa. Ya lalu dia berdusta, celakalah dia. Ya, jadi menyenangkan orang, membuat orang tertawa itu hati-hati. Ya sebab kalau andai kata ada unsur dusta dalam dalam ceritanya itu, ada kebohongan, apalagi sampai mengejek, merendahkan orang lain, ya apalagi sampai bawa-bawa agama di situ, hati-hati. Walaupun orang tertawa, tapi efeknya wailul lahu, celakalah. Atau wail itu sebetulnya adalah nama sebuah lembah di dalam neraka, nama sebuah neraka. Kecelakaan itu ya di dalam penjelasan juga, ya wail itu adalah nama sebuah neraka atau nama sebuah lembah di dalam neraka. Aliyadzubillah. Ya, yakin ataupun tidak kita nanti akan mendapatkan, ya bagi orang-orang yang mengabaikan larangan ini, ya dia akan mendapatkan, yakin ataupun tidak dia akan mendapatkan wail kecelakaan ini atau neraka wail ini. Aliyadzubillah. Maka janganlah kita membuat orang bahagia, membuat orang senang, membuat orang tertawa, ya dengan dia beraneka jenis kedustaan-kedustaan, dengan kebohongan-kebohongan, bahkan kita mengolok-olok orang, mengejek orang, merendahkan orang, ya baik secara fisik atau dengan ya perkataan. Ya atau bahkan yang lebih parah lagi kita mengolok-olok agama. Ya, agama lebih besar karena bisa menyebabkan orang kufur. Ya, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah misalnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Ya, apakah pantas kalian mengolok-olok Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya? Ya, jadi artinya akan ada orang-orang yang suka mengolok-olok Allah, mengolok-olok, mengejek, mempermainkan, menjedaguraukan Allah, Rasul dan juga ayat-ayatnya. Nah Allah mengatakan, la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Janganlah kalian mencari-cari uzur, janganlah kalian minta maaf karena kalian sungguh-sungguh telah kafir sesudah kalian itu beriman. Jadi hukum mengolok-olok, mengejek, mempermainkan, menggurau-guraukan ayat-ayat Allah, ya atau Allah atau Rasul atau syariat Islam, itu hukumnya adalah kufur. Kalau memang asal dia adalah orang beriman. Tapi kalau orang kafir begitu ya wajar, tambah kafir dia. Ya, maka jagalah lisan kita, jagalah ucapan kita. Jangan sampai mengolok-olok baik itu agama, baik itu orang, ya atau siapapun. Bahkan janganlah kita ingin membuat orang tertawa, membuat orang bahagia, tetapi ada kedustaan di dalamnya. Untuk apa orang bahagia tapi kita masuk ke dalam neraka? Ya. Nah, jadi dikatakan hada naun akhar min anwa'il kadzib. Ini adalah merupakan jenis lain dari jenis dusta. Ya fihi katsirun minan nas, yang banyak dilakukan oleh kebanyakan manusia al-mutafaqihin, yaitu orang yang suka membuat orang bahagia. Ya li ajli ayyudhikan nas, dengan tujuan ya untuk membuat orang tertawa. Ya, seperti itu. Ya artis-artis, ya komedian-komedian, ya atau sekarang komika-komika atau yang sejenisnya. Ya mereka itu berbicara, bercerita, ya dengan bahasa-bahasa mereka, ya membuat orang tertawa. Dan kita juga kadang-kadang sebagai ya kaum muslimin bodoh,
tertawa dengan cerita mereka, padahal tidak ada kelucuan di dalamnya, karena mengejek orang, merendahkan orang, ada kedustaannya, bahkan sampai kepada mempermainkan agama. Ya, dalam Islam bersenda gurau boleh, bercanda boleh, tapi ingat, ya bercandanya itu ya wajar, tidak ada unsur kebohongan. Sebagaimana dicontohkan dalam sebuah hadis, ya ini Rasul sendiri bercanda, ya Rasul sendiri bersenda gurau. Misalnya dalam sebuah hadis diriwayatkan ya di dalam Imam Tirmidzi ya, dalam kitab Syama'il, bahwasanya pernah datang seorang wanita yang lanjut usia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ceritanya ya. Ini Rasul pun bersanda di sini ya, bersenda gurau. Lalu faqalat lahu, ya Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu wanita itu berkata atau bertanya kepada Rasulullah atau meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'alani min ahlil jannah. Ya Rasulullah, berdoalah engkau kepada Allah agar Allah menjadikan aku termasuk daripada penghuni surga. Dia mohon kepada Rasulullah, meminta kepada Rasul dengan sangat agar Rasul mendoakan dia supaya termasuk dari penghuni surga. Faqala, lalu kemudian berkatalah Rasulullah, innal jannata la tadkhuluha ajuz. Sesungguhnya surga itu tidak dimasuki oleh orang-orang tua. Ya, sesungguhnya surga itu tidak akan dimasuki oleh orang-orang yang lanjut usia. Fa asabaha alhammu wal hazan. Lalu wanita itu pun merasa sedih dan berduka. Ya, karena dia tua, dia pikir dalam benak dia, ya, bahwa dia nggak masuk surga, padahal ya surga tidak akan dimasuki ya oleh orang-orang yang tua. Ini adalah suatu ucapan yang benar dari Rasulullah. Ya, ini senda guraunya Rasul, tapi ya dia tidak paham bahwa dia menganggap bahwa dia tidak masuk surga. Kemudian faqalalah, Rasul kemudian berkata kepada wanita tersebut, amma sami'tallaha yaqul, belumkah engkau mendengar Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla berfirman, yaitu dalam Quran surat Al-Waqiah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna ansha'nahunna insya'a faj'alnaha abkara urban atroba. Ya, sesungguhnya kami akan menumbuhkan mereka, yaitu para wanita, dengan sebenar-benarnya. Kami akan tumbuhkan kembali. Ya, faj'alnahunna, lalu kami jadikan mereka itu abkaran, menjadi bikrun, menjadi gadis-gadis, menjadi perawan-perawan kembali, urban atroba, dan mereka itu sebaya, seumuran. Jadi antara cucu ya ibu sama nenek itu seumuran nanti. Kalau di sini kan kelihatan, ya ada cucu, ya ibunya, neneknya itu sekarang beda. Ya neneknya itu sudah jalan lesu, udah loyo, udah rambut memutih, kulit juga udah ya katakanlah sudah kelihatan lah ya kulitnya dan seterusnya. Begitu juga ibu, nah begitu juga cucu, beda kelihatan. Tapi nanti kalau seandainya ketiga generasi ini masuk dalam surga, tidak bisa dibedakan mana nenek, mana ibu, dan mana cucu, karena Allah jadikan mereka menjadi abkaron kembali, menjadi gadis-gadis, menjadi perawan-perawan, dan mereka sebaya. Nah, makanya nenek ya ibu tua yang memohon kepada Rasul masuk surga ini, ya ketika dibacakan ayat ini baru dia paham. Ya karena nggak ada orang-orang yang masuk ke surga, baik itu kaum wanita ataupun kaum pria, itu menjadi tua atau tetap tua, tidak ada. Ya orang-orang yang masuk surga itu pada usia remaja, ya akan dibuat remaja nanti, akan seumuran. Begitu juga yang tua-tua, ya semua mereka nanti seumuran, ya urban atroba. Fal muslimatul kabirah, jadi perempuan-perempuan muslimah yang tua, tu'adu akan dikembalikan yaumal qiyamah, pada hari kiamat, menjadi syabah, menjadi pemudi, wa tadkhul jannah, dan masuk ke dalam surga juga syabah sebagai pemudi. Far Rasul mazah ma'ha, Rasul bersenda gurau bersama wanita tua tersebut. Walam yakul, dan Nabi tidak pernah berkata ila haqqan, kecuali kebenaran. Walam yakul, dan Nabi tidak berkata kadiban, kedustaan. Dan masih banyak lagi kisah-kisah lain tentang senda guraunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, Rasulullah bersenda gurau ya karena memang agama tidak mengajarkan kepada kita ya untuk ya berwajah serius terus, ya, tetapi juga mengajak kepada kita bersenda gurau. Tapi ingat, bersenda gurau tidak ada unsur kedustaan. Berbicara itu tidak akan diungkap atau diucapkan kecuali adalah kebenaran.
dan tidak ada kedustaan pada ucapan tersebut. Nah itulah beda ya dengan orang-orang yang berniat membuat orang tertawa, membuat orang tersenyum, membuat orang berbahagia, tujuannya baik. Tetapi orang berbahagia dia sengsara nanti di hari kiamat. Karena apa? Ketika dia bercerita banyak kebohongan-kebohongan yang diucapkan. Bahkan ada juga celaan-celaan kepada orang lain. Ya ada olok-olok, ada ejekan kepada orang lain, dan semua orang tertawa terkadang seperti itu. Ya, orang bahagia dia celaka. Maka janganlah kita melakukan perbuatan-perbuatan tersebut membahagiakan orang dengan menyengsarakan diri kita sendiri. Ya, mudah-mudahan apa yang dijelaskan ya oleh Syekh Tamimi berkenaan dengan ya dosa besar ya ini ya bisa menambah pengetahuan, menjadi pencerahan buat kita agar kita berhati-hati dengan kedustaan, dengan aneka ragam jenisnya. Ya, di sini adalah kedustaan dengan cara bersenda gurau. Ya, kita berdusta ya dengan kepada anak kecil dan yang lain-lainnya. Ya, mudah-mudahan Allah menjaga, memelihara kita dari kedustaan-kedustaan ini ya, karena akan membahayakan kita, dan tidak akan mungkin orang terhindar dari jenis-jenis kedustaan kalau dia tidak pernah belajar, dia tidak pernah mempelajari ya dalil-dalil tentang ya jenis-jenis daripada dusta ini. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan faedah ya, manfaat untuk saya dan juga khususnya juga untuk anak-anak saya. Mudah-mudahan Allah jauhkan mereka dari kebiasaan berdusta. Kita berharap agar mereka menjadi orang-orang yang jujur. Begitupun mudah-mudahan bermanfaat untuk jamaah semua kaum muslimin ya dimanapun berada. Ya, mudah-mudahan ya kita bisa mengambil banyak faedah dari apa yang dijelaskan di sini, dan ya mohon bukakan pintu maaf kalau ada kata-kata yang salah atau keliru. Ya, dan diakhiri dengan walhamdulillahi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك